Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, dimanapun berada, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala jalan urusannya. Alhamdulillah, aku masih bisa share lagi kegiatan aku di hari ini. Seperti biasa gitu ya teman-teman. Jadi mohon maafkan suaraku yang terlalu bersemangat sekali untuk ketemu sama teman-teman onlineku lagi. Jadi ini tuh sudah masuk hari kerja lagi gitu ya teman-teman, karena sebentar lagi kita memasuki hari raya Natal untuk umat Kristiani ya, dimanapun berada di seluruh dunia. Kita selaku manusia harus itu teman-teman, bertoleransi. Walah, ngomong kayak gitu aja sampai belibet sekali gitu di mulutku ini loh, kayak mau keluar kayak enggak. Oke, pokoknya untuk yang merayakan, selamat merayakan gitu teman-teman ya. Dan kayak kita yang tidak merayakan, kitalah yang akan masuk kerja seperti biasa gitu ya. Jadi kalau kayak di kantorku itu liburnya itu hanya di tanggal merah aja gitu teman-teman. Jadi kalau di tanggal hitamnya aku dan teman-teman yang tidak merayakan itu harus tetap masuk seperti biasa gitu. Karena kan kita itu swasta ya, kita itu nggak negeri, jadi nggak ada libur bersama gitu teman-teman. Nggak kayak kalau negeri ya, itu kan ada cuti bersamanya gitu. Kalau swasta itu nggak, jadi yang tidak merayakan itu yang akan tetap masuk di hari tanggal hitamnya gitu ya. Kayak ini kan 24, 25 merah, nanti 26-nya yang tidak merayakan itu masuk lagi gitu seperti biasa. Oke, sudah cukup bahas masalah kantornya ya teman-teman, karena berhubung aku sekarang sudah di rumah dan langsung saja mau beres-beres rumah gitu ya. Ini terutama aku mau lap-lap kompor dulu, terus tadi di di dalam toples itu udah ada cempedak ya teman-teman. Itu cempedak yang mentah, itu anaknya nangka. Kalau setahu aku itu di sini itu dia itu seperti nangka tapi bukan nangka, karena kalau matang itu baunya berbeda banget ya, berbeda banget dengan nangka. Dia jenisnya sama banget persis, gak ada bedanya sama sekali, cuma untuk bau dan segi bentuknya itu memang beda. Kalau nangka itu kan lebih cenderung bulat besar gitu ya, agak lonjong, tapi dia lebih besar banget kalau nangka. Kalau ini nggak besar teman-teman, ini itu lebih cenderung lonjong. Terus kalau baunya lebih enakan sebenarnya. Kalau menurut aku sih sama, cuman memang baunya itu berbeda ya teman-teman. Aku tuh sebenarnya pengen yang matang, tapi berhubung karena ini tuh baru berbuah dan belum ada yang matang, adanya yang mentah, jadi ya sudah, bojoku ngambil yang mentah untuk di sayur aja. Dan ini aku mau siapkan dulu tempatnya. Ini yang untuk aku nanti merebus si cempedaknya ya. Jadi ini mau tak potong-potong dulu, nanti baru mau tak rebus gitu. Ada yang direbus dulu nanti baru dipotong-potong. Itu sesuai selera sih teman-teman, sama kayak kita masak nangka aja sih menurutku. Tapi kali ini aku nggak masak neko-neko, cukup mau tak tumis saja, karena ya aku lagi pengen makan yang tumis-tumis gitu, lagi nggak pengen makan yang santan-santan. Jadi ya sudah, iki nanti setelah tak rebus mau tak tumis saja yang simple gitu ya teman-teman. Ini mau tak potong-potong dulu, motongnya sesuai selera. Kalau aku tak belah dulu, terus nanti sisi lainnya yang sudah dibelah tak belah lagi, baru tak ambil tengahnya, tak buang gitu teman-teman ya. Dari mulai sudah nyerocos sampai lupa loh nanyain kabarnya teman-teman semua gimana nih di rumah, lagi masak apa, apakah masakan hari ini enak atau sama kayak aku masakan sederhana. Masakan sederhana juga pasti enak kok ya tentunya teman-teman. Dan teman-teman semua yang lagi nonton videoku sambil ngapain, apakah masih sambil bekerja di rumah atau sudah rebahan? Yuk monggo komen-komen di kolom komentar ya teman-teman. Dan saat aku buat video ini tuh benar-benar di luar itu hujan lagi gitu ya teman-teman. Jadi di luar itu kayak udah angin tapi ini belum hujan gitu ya. Terus pas malamnya, pas aku mau numis si cempedak ini baru kedengaran suara hujan gitu teman-teman.
Karena di sini itu memang sudah memasuki musim hujan gitu teman-teman ya. Jadi kalau mau keluar sudah sore itu kayak maju mundur, tapi aku lebih banyak kayak nggak mau keluar aja daripada nanti aku masuk lagi ke dalamnya sini susah karena jalannya yang licin gitu ya. Jadi daripada kita berdua ngambil resiko karena jalan licin, ya sudah nggak usah aja gitu. Kecuali kalau misalnya bojoku pulang awal terus kita keluar itu di awal gitu, itu mungkin nggak apa-apa ya hujan-hujan sore, karena kan kita udah keluarnya di awal, nggak terlalu kesorean gitu teman-teman. Dan buat teman-teman jangan salfok sama kebun belakangku yang masih kering kerontang gitu ya. Hanya ada beberapa pohon cabai aja, terus di sebelah sini ada beberapa pohon pepaya, terus ada pepaya Jepangku ya sama daun singkong di ujung sana. Karena memang aku belum menanam lagi gitu ya teman-teman. Bojoku belum jadi cari apa jenengannya tanah solidnya. Jadi nanti tunggu dia sempet habis itu nyari dituang ke situ baru tak tanemin lagi gitu. Karena kalau nggak di ditambahin tanahnya itu habis ya teman-teman, bakalan dicekerin ayam. Jadi ya udah kita nunggu bojoku aja cari tanahnya, nanti kalau sudah banyak sudah dituang tanah baru nanti baru kita tanam-nanam. Aku sih rencananya cuma mau nanam timun sama nanam kacang panjang itu aja sih teman-teman ya, karena aku tinggal punya bibit itu. Kalau untuk perenggi aku nggak nanam lagi. Kayaknya aku kapok ya teman-teman nanam perenggi. Kenapa? Karena perenggiku nggak mau berbuah, bahkan berbunga aja tuh nggak gitu loh teman-teman. Jadi ya udahlah nggak usah nanam perenggi karena dia juga lumayan menghabiskan tempat ya. Kalau timun itu nanti kita bisa lanjarkan ke atas gitu. Kalau perenggi kan buahnya besar gitu teman-teman. Jadi kalau dilanjarkan ke atas nanti takutnya ceblok. Nggak mampu nahan buahnya gitu ya. Itu pun kalau berbuah. Kalau nanti beli bibit nggak berbuah lagi ya wes nggak usah aja beli perenggi. Jadi udah nanti mau tanam kacang panjang sama timun aja. Itu juga kalau nanti sudah ditambah tanahnya gitu ya teman-teman. Kalau belum ya udah biarin aja kayak gitu dulu. Yang penting rumput-rumput yang tumbuh liar itu nanti kita cabutin aja. Oke, balik ke videoku ini. Aku tadi sudah selesai potong memotongnya ya teman-teman. Iki mau tak cuci tangan dulu. Iki aku tadi sudah cuci tangan pakai minyak. Terus ini mau nyuci talenan juga tak kasih minyak sedikit, habis itu tak gosok-gosok gitu ya. Aku juga tadi nyuci tangannya tak gosok pakai sabut baja, cuma pelan, nggak kuat-kuat banget gitu ya. Dan untuk video kali ini durasinya lumayan panjang ya teman-teman. Dikarenakan masak ini tuh butuh proses dan juga pekerjaan rumahku yang lainnya juga sudah menanti. Jadi pokoknya buat teman-teman jangan lupa nonton sampai akhir dan juga bantu like, komen, dan subscribe-nya biar aku lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih. Dan lanjut lagi, aku tadi mau merebus dulu si cempedaknya ini, udah tak rebus ya, udah tak tengkrengkan tempatnya. Terus aku kehausan, jadi aku mau minum dulu sambil gendong si Ucil karena dia itu dari tadi ngekorin kaki, gak tahu kenapa. Terus tadi aku petik beberapa cabai di belakang rumah karena aku nggak punya stok cabai. Nggak tahu kalau bojoku mau minta dari mama mertuaku ya. Kalau tahu gitu aku nggak tak petik ini teman-teman. Sayang aku tuh kalau metik cabai yang baru numbuh di belakang gitu ya, karena ini cabainya juga masih hijau-hijau. Tapi ya sudah, karena sudah terlanjur udah kita eksekusi langsung saja. Dan bumbunya seperti biasa kalau untuk masakan tumisan punya aku cuma bawang merah, bawang putih, dan juga cabai, itu aja ya teman-teman, nggak pakai yang lain-lain. Jadi ini dia bumbunya, aku pakai 4 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Terus ada beberapa cabai, itu aku nggak ngitung cabainya ada beberapa, tapi secukupnya aja, sesuaikan dengan selera teman-teman semua ya. Kalau nggak suka pedas nggak usah pakai cabai, atau boleh diganti dengan cabai yang besar. Kalau aku karena suka pedas jadi cabai segini aja tuh sebenarnya masih kurang, dan alhamdulillah aku ternyata numisnya ini kata bojoku disuruh nungguin dulu karena dia udah bawa cabai. Jadi ya sudah, aku mau potong-potong dulu yang lainnya, nanti sisanya cabainya menyusul gitu teman-teman ya. Karena ini cabainya juga kurang menurut aku gitu.
karena aku sama bojoku itu suka yang pedes, kalau nggak makan pedas itu kayak ada yang kurang gitu pokoknya. Dan ini aku lanjut lagi, ini aku masih aduk-aduk untuk si cempedaknya. Ini lumayan lama ya teman-teman, ngerebus ini tuh makan waktu hampir sejam kalau nggak salah, karena aku menunggu si lunaknya dan itu pun belum terlalu lunak saat aku matikan gitu. Tapi nggak apa-apa karena nanti juga bakalan mau ditumis, jadi ya sudah. Karena bojoku sudah pulang juga ya, jadi nanti langsung saja kita matikan kalau dia sudah pulang. Dan jangan salfok sama sutil silikon aku yang indah, estetik, cantik sekali ini ya teman-teman. Pokoknya aku tuh beruntung banget beli barang di Shopee dapat yang cantik-cantik kayak gini. Ini tuh bener-bener recommended banget karena gagangnya terbuat dari kayu, jadi silikonnya warna putih, makanya kelihatan estetik banget untuk sutil silikon yang aku beli kemarin. Buat teman-teman semua yang mau samaan kayak aku, yuk mari merapat ke deskripsi box aku, ada di situ ya. Linknya sudah tak cantumkan, silahkan dibeli. Dan ini tuh tak tutup terus nanti balik lagi itu masih kayak gitu ya teman-teman. Jadi memang lumayan lama banget ya untuk ngerebus ini. Aku nggak tahu kalau ngerebus nangka itu apakah selama kayak ngerebus cempedak ini, tapi menurutku ini udah tak potong kecil-kecil banget, tapi kok kayaknya lama banget lunaknya gitu ya teman-teman. Aku juga nggak tahu, nggak paham, tapi ya sudah, pokoknya kita rebus sampai dia mateng. Terus iki tadi belum mateng juga, jadi udah tak tinggal dulu karena berhubung lampu juga sudah hidup. Aku mau nyuci baju, jadi iki aku mau menggiling dulu pakaian yang kotor gitu ya, sekalian tak tinggal ngerebus apa namanya cempedake. Jadi cempedaknya tak tinggal, aku mau nyuci dulu karena ditunggu-tunggu nggak matang-matang ya, gimana ya teman-teman. Padahal potongnya itu udah kecil banget gitu ya, udah kecil-kecil lah. Terlebih gimana kalau misalnya orang yang ngerebusnya langsung kayak gitu aja, terus nanti motong-motongnya setelah direbus itu mungkin butuh waktu berjam-jam gitu ya teman-teman. Kalau aku untung udah tak potong-potong dulu, jadi tinggal ngerebus, tinggal nunggu matang. Habis itu nanti kalau udah matang tinggal cuci dan masak. Oke, lanjut lagi ke videoku. Aku mau kasih sabun dulu di mesin cuci. Jadi aku pakai sabun bubuk kali ini karena kemarin aku beli yang bubuk ini tuh dapat promo gitu ya teman-teman. Harap maklum, emak-emak selalu mencari yang promo-promo. Pokoknya emak-emak itu nggak jauh dari promo ya teman-teman. Dimana ada promo di situ ada emak-emak. Pokoknya kayak gitu. Oke, ini aku balik lagi, lanjut lagi mengaduk-aduk lagi si cempedaknya. Nggak tahu iki apakah udah matang apa belum. Pokoknya kalau belum matang kita tinggal lagi gitu ya teman-teman. Tapi ternyata ini tadi tak tengok sudah matang, sudah hampir lunak gitu ya. Udah lunak sih sebenarnya, tapi belum yang matang banget gitu. Jadi ya sudah, ini kita alirin air dulu, terus kita tuang ke sini, kita cuci, kita aduk-aduk gitu ya untuk menghilangkan getah dari si cempedake ini gitu teman-teman. Dan kalau untuk cempedak ini sebenarnya ada yang mau dicuci kayak aku, ada yang nggak dicuci ya, yang penting ditiriskan aja gitu. Karena ini tadi sebelum kita rebus kita sudah cuci dulu gitu teman-teman, sudah bersih gitu ya. Tapi kalau aku kayak lebih fresh aja, lebih seger aja kalau dicuci lagi gitu. Dan ini dia tadi cabenya sudah tak tambahin, ini lumayan banyak gitu ya teman-teman. Jadi ya sudah, kita langsung saja mulai mengeksekusi untuk sayur cempedaknya. Selalu setia menggunakan kualiku yang sudah sedikit penyok ini, tapi karena dia sangat nyaman sekali saat kita gunakan. Jadi ya sudah, kita pakai yang ini aja ya. Kalau pakai yang satu itu agak kebesaran menurutku, jadi ini yang ukurannya sedang, aku pakai yang ini aja biarpun nanti sayur cempedak itu penuh satu kuali. Dan ini dia sutil silikon yang selalu aku apa jenengannya, selalu aku puji-puji gitu ya, karena memang bagus banget, sebagus itu. Bisa teman-teman lihat sendiri, ini gagangnya kayu dengan warna putih yang estetik dan dia anti panas gitu ya teman-teman. Dia itu di panas juga nggak meleleh gitu, kayak aku biarin aja di kuali itu tetap nggak meleleh gitu ya, karena aku sudah mencobanya, dia tetap masih bagus. Oke, lanjut lagi ke videoku. Ini tadi cempedaknya sudah tak masukkan ke kuali dan langsung saja tak aduk-aduk. Kalau sudah, kita kasih sedikit air gitu ya teman-teman, biar dia melunakkan lagi si cempedaknya, tambah melunakkan lagi gitulah.
Dan kalau sudah dikasih sedikit air, mari kita tambahkan bumbu seperti biasa. Kalau untuk tumisan itu garam, gula, dan juga sedikit penyedap. Penyedap aku nggak berani pakai banyak-banyak ya teman-teman. Sekarang aku sedikit mengurangi penyedap aja, tapi nggak tak ganti, tetap pakai mecin ya dari Ajinomoto. Tetap pakai mecin dari Ajinomoto, nggak tak ganti kaldu-kaldu yang lain karena menurutku kurang sedap. Tapi hanya pemakaiannya aja kita kurangi gitu ya, tak kurangi sedikit gitu teman-teman. Dan ini dia tak aduk-aduk lagi untuk sayur cempedaknya sampai rata biar bumbunya tercampur dan meresap merata ke dalam cempedake. Dan pas aku bawa besok paginya itu ternyata teman-temanku pada suka. Karena mereka tuh nggak suka yang santan-santan gitu ya teman-teman. Mereka tuh lebih suka yang kayak gini, yang alami-alami gini, namanya juga hidup di kebun gitu ya. Jadi lebih suka yang tumis-tumisan kayak gini menurutku, dan juga menurut mereka lebih enak yang tumisan kayak gini. Dan ini dia tadi cempedaknya, setelah kita aduk-aduk dan juga kasih bumbu, dia sudah mendidih dan alhamdulillah dia sudah matang gitu teman-teman ya, sudah empuk. Jadi kita mau pisahin, masukin ke dalam mangkok untuk yang aku sama bojoku makan malam ini. Kita ambil secukupnya aja gitu teman-teman. Ini dia cempedakku, cempedak tumis yang sudah aku masak tadi. Dan gak terasa videoku dari tadi sudah mau habis ya teman-teman. Semoga teman-temanku gak bosan dengan videoku yang seperti ini aja. Oke, ini dia tumisanku sudah selesai, sudah matang, dan aku sama bojoku mau makan dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah selalu menonton videoku dari awal sampai akhir. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.